Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tilaka Wasanta. Saya merupakan dosen di program studi teknik sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu rencana pembelajaran semester dengan mata kuliah berjudul Perancangan Geometrik Jalan dengan kode TIP 233511. Ini merupakan mata kuliah dalam bidang keilmuan transportasi dengan bobot SKS 2 SKS yang rencana targetnya adalah di semester 5. Di sini ada 4 capaian pembelajaran predi yang dibebankan pada mata kuliah perancangan geometrik jalan atau disingkat PGJ. Di sini ada CP nomor 7, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif sesuai dengan konsep teoritis sains alam, sains teknik, prinsip-prinsip, dan perancangan teknik yang diperlukan untuk analisis teknik sipil. Lalu ada CP yang kedua, yaitu nomor 8, mampu melakukan perumusan analisis, perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan dalam bidang teknik struktur, geoteknik, teknik transportasi, teknik sumber daya air, serta manajemen proyek konstruksi sepanjang siklus bangunan, sesuai norma, standar, prosedur, dan manual yang berlaku secara nasional maupun internasional. CP yang ketiga, nomor 9, yaitu mampu menggunakan teknologi terkini berupa perangkat keras dan lunak yang sesuai untuk analisis teknik dan menghasilkan gambar kerja, laporan, estimasi, dan dokumen lainnya yang dilakukan. Yang keempat, CP nomor 11, mampu memahami kebutuhan pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Dari 4 CPL prodi tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini CPMK 1 adalah mahasiswa mampu merumuskan ruang lingkup jalan dan mampu mengaplikasikannya sebagai unsur perancangan geometrik. CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan komponen perancangan geometrik jalan. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang bentuk alignment horizontal maupun vertikal jalan raya. CPMK 4, mahasiswa mampu mendemonstrasikan desain geometrik jalan dengan memadukan aspek keamanan, kenyamanan, ekonomis, keberlanjutan, dan keindahan. Dari CPMK tersebut diturunkan lagi menjadi 11 sub CPMK, di mana di sini ada sub CPMK 1 yang diturunkan dari CPMK 1, mungkin saya tidak menjelaskan satu persatu. Lalu sub CPMK 2 diturunkan menjadi CPMK 2 diturunkan menjadi sub CPMK 2 dan sub CPMK 3, kemudian CPMK 3 diturunkan menjadi sub CPK 4, CPMK 5, 6, dan 7, dan 8. Lalu CPMK 4 diturunkan menjadi sub CPMK 9, 10, dan 11. Di mana di sini dijelaskan kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran secara spesifik untuk mata kuliah perancangan geometrik jalan. Itu sebagai contoh, mahasiswa mampu merumuskan ruang lingkup jalan, sampai mendesain geometrik, interchange, pertemuan sebidang, alignment horizontal, vertikal, dan sebagainya. Ini secara spesifik dijelaskan dalam sub CPMK mengenai kemampuan akhir dari mahasiswa. Deskripsi dari mata kuliah ini secara singkat adalah materi ini membahas tentang pemahaman ruang lingkup jalan. Jadi ruang lingkup jalan terdiri dari apa saja, pembagian golongan, klasifikasi jalan berdasarkan status jalan, fungsi jalan, kelas jalan, sistem jaringan jalan, dan sebagainya, dan juga dalam konteks perancangan geometrik. Kemudian mahasiswa akan dikenalkan juga berbagai tadi ya, klasifikasi jalan, fungsi dan administratif, serta komponen-komponen jalan yang menjadi dasar perencanaan geometrik, seperti bagian-bagian jalan lebar jalur, bahu, median, lalu juga alignment horizontal, radius tikungan, super elevasi, dan sebagainya, lalu juga alignment vertikal, lengkung landai kritis, lengkung vertikal cembung, cekung, dan sebagainya. Pemahaman ini penting untuk memastikan desain yang sesuai dengan peran dan karakteristik jalan di lapangan. Bahan kajian atau materi pembelajarannya adalah bagian-bagian jalan, fasilitas dan kelengkapannya, aspek perencanaan atau perancangan alignment vertikal, horizontal, penandang melintang, dan koordinasi alignment. Pustaka utama yang digunakan adalah dari ASTO mengenai A Policy on Geometric Design of Highway and Streets. Kemudian ada pustaka-pustaka pendukung, umumnya adalah dari peraturan-peraturan seperti Direktorat Jenderal Bina Marga yang terbaru, menerbitkan pedoman desain geometrik jalan pada tahun 2021 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, agar mahasiswa familiar dan
bisa mendesain merancang jalan dengan menggunakan standar yang digunakan di Indonesia. Kemudian ada standar-standar lain juga sebagai pustaka pendukung. Dosen pengampu saya dengan mata kuliah prasyaratnya adalah teknik transportasi, di mana mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini harus sudah pernah menempuh mata kuliah teknik transportasi. Di sini dijelaskan setiap pertemuan, di sini pertemuan pertama, kemampuan akhir tiap tahapan belajar, di mana di sini terlibat pada CPMK 1 dengan indikator penilaian dan juga kriteria dan teknik penilaian. Untuk pertemuan 1, kriteria dan tekniknya adalah dengan tugas membuat makalah, dengan kriterianya adalah kelengkapan makalah, kebenaran makalah, konsepnya, originalitas. Di sini nanti disiapkan rubrik penilaian makalah. Kemudian bentuk pembelajaran, di sini mata kuliah ini terdiri dari kuliah dan responsi. Kuliah berupa ceramah, brainstorming, dan diskusi, dan responsi lebih ke latihan soal, mengerjakan kasus-kasus project di lapangan, project based learning, dan sebagainya. Kemudian di sini sudah disiapkan untuk RPS, untuk bentuk perkuliahan offline maupun bentuk perkuliahan online menggunakan presentasi, Zoom meeting, diskusi, dan tanya jawab. Lalu setiap pertemuan juga sudah dicantumkan pustakanya. Di sini menggunakan pustaka 1 yaitu ASTO dengan materi pembelajaran ruang lingkup perancangan jalan dan unsur perancangan geometrik dengan bobot 10%. Di sini telah dijabarkan masing-masing pertemuan dari pertemuan 1 sampai 7, kemudian melakukan UTS atau evaluasi tengah semester, kemudian lanjut pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai di pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Di sini telah disiapkan juga analisis pembelajaran atau pemetaan kompetensi, di mana di sini pertemuan 1 mahasiswa harus sudah mampu untuk memahami sub CPMK 1, sub CPMK 2, sub CPMK 3, sub CPMK 4, lalu sub CPMK 5 ini di pertemuan 5 dan 6, lalu sub CPMK 6 di pertemuan ke-7, kemudian UTS, kemudian sub CPMK 7 ini di pertemuan ke-9, sub CPMK 8 di pertemuan 10 dan 11, sub CPMK 9 di pertemuan 12 dan 13, sub CPMK 10 di pertemuan 14, dan sub CPMK 11 di pertemuan 15, sebelum akhirnya mengikuti ujian akhir semester. Di sini capaian pembelajaran mata kuliah seperti yang dijelaskan, terdiri dari merumuskan, kognitif 6, mengaplikasikan, menguraikan, merancang, mendemonstrasikan, dan memadukan. Lalu juga sudah disiapkan format tugas pembuat makalah, mulai dari judul, sistematika, format penyusunan makalah. Kemudian sudah disiapkan juga rubrik penilaian makalah, terdiri dari komponen penilaian, masing-masing komponennya, beserta skor maksimumnya. Di sini juga sudah disiapkan contoh soal kisi-kisi berupa tes objektif, gitu ya. Di sini pilihan ganda terdiri dari ada 2 contoh soal atau kisi-kisi, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian ada juga contoh soal berupa hitungan, analisis berupa hitungan, contoh kasus atau project based. Kemudian di sini ada lajur pendakian dan juga harus menghitung alinyaman vertikal. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengajaran rencana pembelajaran semester atau RTS dari mata kuliah perancangan geometrik jalan. Selamat pagi dan terima kasih. Baik, selamat pagi para mahasiswa. Pada hari ini kita lanjutkan perkuliahan berjudul perancangan geometrik jalan. Ini pertemuan kita yang kedua, ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya jabarkan dulu apa targetnya, gitu ya. Jadi perancangan geometrik jalan, capaian pembelajaran mata kuliahnya pada kali ini berfokus pada butir pertama, yaitu mahasiswa harus mampu merumuskan, ini kognitif yang ke-6, ruang lingkup jalan, dan mampu mengaplikasikan sebagai unsur perancangan geometrik. Nah, subjek PMK-nya adalah mampu merumuskan ruang lingkup jalan dan mampu mengaplikasikannya sebagai unsur-unsur perancangan geometrik. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai ketika selesai perkuliahan ini adalah kalian dapat merumuskan ruang lingkup perancangan jalan dan juga mengaplikasikannya sebagai unsur perancangan geometrik. Nah, sebelum itu, saya mungkin mau review, kita refresh pertemuan sebelumnya tentang unsur-unsur perancangan geometrik. Nah,
Udah kita bahas nih ya di pertemuan sebelumnya, ada trase horizontal, trase vertikal, penapang melintang, super elevasi, jarak pandang, lebar jalan, perkerasan, dan drainase. Gitu. Uh, untuk trase horizontal, ada yang masih ingat nggak membahas apa sih parameternya? Ayo, baru minggu kemarin nih, harusnya masih fresh nih. Membahas apa aja? Ada jari-jari ya, jari-jari, terus panjang lengkung, terus jenis tikungan, gitu kan. Terus alinyemen vertikal juga ada lengkung cembung, lengkung cekung, dan lain-lain. Super elevasi ini untuk menentukan radius tikungan minimum, super elevasinya maksimum berapa untuk melawan gaya sentrifugal, dan lain-lain. Nah, untuk refresh pertemuan sebelumnya, ada yang mau ditanya dulu? Masih aman, masih jelas semua? Bisa dijawab? Aman, Pak. Aman ya? Oke, kita kalau ada yang mau tanya, langsung aja tanya. Kita lanjut ke pertemuan hari ini, yaitu ada 4 bahasan. Yang pertama adalah sistem jaringan jalan, yang kedua hierarki perkotaan, yang ketiga hubungan hierarki jalan, dan yang keempat adalah penentuan klasifikasi fungsi jalan. Yang pertama, sistem jaringan jalan. Nah, kalian tahu nggak sistem jaringan jalan itu sebenarnya ada dua. Ada jalan umum, itu adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jadi semua masyarakat bisa pakai, nggak boleh dibatasi dengan portal, dengan gate, gerbang, dan lain-lain. Gitu. Nah, lalu ada jalan tol. Jalan tol sebenarnya juga merupakan jalan umum, tetapi di sini akses masuknya itu dibatasin. Ada gate masuknya, lalu ada kendaraan-kendaraan yang boleh masuk, gitu ya. Motor nggak boleh masuk, dan lain-lain. Lalu ada jalan khusus. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri. Artinya tidak dibuka untuk umum, tidak boleh sembarang orang masuk. Nah, ada yang bisa kasih contoh jalan khusus apa sih? Coba kasih contoh. Jalan khusus itu contohnya apa sih? Jalan untuk tambang gitu, Pak. Jalan tambang, betul sekali. Jalan tambang. Jadi yang boleh masuk hanya yang berkepentingan, mobil-mobil tambang. Gitu. Masyarakat umum nggak boleh masuk, ada pintunya. Gitu. Contoh lain selain jalan tambang. Ini gambar apa nih yang kanan? Dermaga atau pelabuhan. Nah, itu juga merupakan jalan khusus. Jalan-jalan yang di dalam dermaga ini merupakan jalan khusus, nggak boleh sembarang orang masuk gitu ya. Dengan demikian, kriteria desainnya, konstruksinya, pemeliharaannya itu juga bisa memiliki pedoman yang berbeda dibandingkan dengan jalan umum. Oke, nah yang kita desain, yang kita pelajari pada PGJ ini adalah jalan umum, di mana jalan umum ini secara regulasi itu diatur oleh pemerintah gitu ya, ada pedoman-pedomannya, ada standar-standarnya, itu harus mengikuti kaidah perencanaan jalan umum. Dan ini yang akan kita fokuskan dalam perkuliahan kali ini. Gitu. Jalan khusus bisa memiliki pedoman dan standar yang berbeda, walaupun pedoman jalan umum juga biasanya diadopsi untuk mendesain jalan khusus. Nah, pengelompokan jalan terbagi menjadi 4. Jadi jalan itu bisa diklasifikasikan dari sistem jaringan jalan, fungsi jaringan jalan, statusnya, dan juga kelas jalan. Dalam sistem jaringan jalan dikenal ada 2 sistem. Ada sistem jaringan jalan primer, ini adalah untuk memfasilitasi perpindahan barang dan jasa di wilayah tingkat nasional dan juga simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Nah, kalau di ilmu tata ruang ada namanya pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, dan lain-lain. Nah, ini dihubungkan oleh sistem jaringan jalan primer. Kalau sistem jaringan jalan sekunder, ini biasanya dia lebih rendah gitu ya. Fungsinya untuk menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder 1, fungsi sekunder 2, 3, dan seterusnya sampai ke persil. Jadi sistem jaringan jalan sekunder itu nanti juga ada menghubungkan pusat-pusat kegiatannya itu adalah pusat kegiatan lokal seperti itu. Nah, secara fungsi ada 4. Ada jalan arteri, jalan kolektor, lokal, dan lingkungan. Jalan arteri itu ciri-cirinya apa? Jadi perjalanannya jarak jauh, kecepatan tinggi, jumlah jalan masuk dibatasin. Kalau jalan kolektor
itu dia lebih rendah, dia kecepatannya juga lebih rendah, jaraknya juga lebih sedang, dan jumlah jalan masuknya tetap ada dibatasi. Lalu jalan lokal, ini lebih rendah lagi, ciri-cirinya panjangnya itu pendek-pendek gitu ya, jarak dekat, dan juga kecepatannya rendah, jalan akses masuknya biasanya sudah tidak dibatasi. Lalu jalan lingkungan, uh, lebih rendah lagi, dia ciri-cirinya jarak perjalanannya itu dekat, pendek, dan juga kecepatannya lebih rendah. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan fungsi jalan, jadi sebelum kita mendesain, kita harus tahu jalan yang mau kita desain itu apa. Apakah dia jalan arteri primer, apakah kolektor primer, lokal primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, atau lokal sekunder. Kenapa kita perlu tahu? Karena sebelum kita mendesain, kita harus tahu dulu yang kita targetkan itu kecepatan minimalnya berapa. Karena berbeda, kita mendesain jalan untuk kecepatan 60 km per jam, beda nanti desainnya kalau kita mendesain jalan dengan kecepatan 10 km per jam. Nanti radius tikungnya, panjang minimumnya, super elevasinya, dan lain-lain itu berbeda. Jadi kita harus tahu persis jalan apa yang mau kita desain. Lalu dari segi lebar, yang paling lebar itu adalah jalan arteri. Sini arteri primer minimal 11 meter, arteri sekunder minimal 11 meter. Kalau jalan kolektor itu 9 meter, kalau jalan lokal primer 6,5 meter, lokal sekunder juga sekitar 6,5 meter. Nah, dari segi kapasitas, paling tinggi itu kapasitasnya adalah kapasitas arteri primer. Lalu makin ke bawah kolektor makin kecil, lokal juga makin kecil. Lalu ada keterangannya ya bahwa arteri primer itu mobilitasnya tinggi. Nah, kalau kita lihat di grafik di kanan ini, yang kuning itu adalah besaran mobilitas atau mobilitas definisinya adalah seberapa cepat pergerakan, seberapa besar kapasitas itu bisa diakomodasi untuk mengakomodasi traffic. Nah, kalau misalkan yang hijau itu adalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah seberapa mudah suatu tempat itu bisa diakses. Kalau aksesnya banyak, pintunya banyak, tidak dibatasi, itu berarti aksesibilitasnya tinggi. Kalau mobilitas, di sini kita bisa lihat, kalau di jalan arteri primer ya, mobilitasnya kan tinggi, area kuningnya besar, sedangkan yang hijaunya kecil. Ini artinya apa? Mobilitasnya besar, tetapi aksesibilitasnya kecil. Artinya dia aksesnya dibatasin, tapi kecepatannya, kapasitasnya itu besar. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, siap. Lanjut. Nah, mengenai statusnya, jadi jalan itu ada statusnya. Ada jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah, ini sumbernya dari undang-undang ya. Bahwa status jalan itu menunjukkan kepemilikan. Setiap jalan itu ada yang punya, ada kepemilikannya. Nah, kalau jalan nasional, di sini yang memiliki adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga. Itu untuk jalan nasional. Lalu jalan provinsi yang memiliki adalah pemerintah provinsi. Biasanya kalau di Jawa Barat berarti Dinas Bina Marga Jawa Barat, gitu ya. DSD ABM kalau itu jalan kota. Nah, kalau jalan kabupaten atau kota, ini yang memiliki adalah pemerintah kabupaten atau kota. Kalau di Bandung tadi ya, DSD ABM, sumber daya air dan bina marga. Dinas sumber daya air dan bina marga itu yang memiliki jalan kota Bandung, misalkan. Jalan desa yang memiliki adalah desa. Nah, memiliki ini maksudnya apa? Memiliki ini fungsi terkait dengan siapa yang membangun. Siapa yang membangun, siapa yang mengoperasikan, dan siapa yang memelihara. Kalau jalan nasional, berarti yang membangun, memelihara, ya berarti pemerintah nasional. Kalau jalan kota, itu yang merencanakan, membangun, memelihara. Kalau ada kerusakan diperbaiki, itu adalah ranahnya menggunakan anggaran kabupaten dan kota. Nah, dari segi kelas jalan, ini dibagi menjadi ada dua bagian besar ya. Ada dari segi penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, dan ada yang kedua, kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Nah, kalau ini ya, berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan, ada 4 menurut PP 34 tahun 2006. Ada jalan bebas hambatan, atau dikenal jalan tol di Indonesia ya. Ada jalan raya, lalu jalan sedang, dan jalan kecil. Nah, kalau di luar negeri, jalan bebas hambatan itu belum tentu jalan tol. Kalau jalan tol itu adalah jalan yang harus diwajibkan penggunanya itu membayar.
Jadi jalan tol belum tentu pasti sama dengan jalan bebas hambatan. Ya, di kasusnya kalau di Indonesia sih jalan bebas hambatan semuanya merupakan jalan tol. Nah, ini kalau kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas. Ada 4 bagian. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Nah, kelas 1 itu terdiri dari jalan kolektor, jalan arteri. Ini yang diperuntukkan untuk kendaraan dengan lebar maksimal 2,5 meter, panjang maksimal 18 meter, tinggi maksimal 4,2 meter. Nah, kalau kalian lihat, ini yang kelasnya paling tinggi dibandingkan kelas 1, 2, 3. Gitu ya. Panjangnya bisa 18. Kalau kelas 2 itu panjangnya cuma maksimal 12 meter, kelas 3 panjangnya 9 meter. Nah, kalau kelas khusus, ini paling tinggi ya, dia bisa sampai lebih dari 2,5 meter, lebih dari 18 meter, tingginya tetap kurang dari 4,2 meter. Jadi tinggi maksimumnya itu 4,2 meter. Nah, kalau kelas 2 itu udah boleh jalan lokal, jalan lingkungan itu boleh. Kalau dia di jalan arteri, itu biasanya kelas 1 atau kelas khusus. Nah, di sini ada MST. MST ini terkait dengan perkerasan. Kalian mungkin pernah belajar juga perancangan perkerasan jalan. MST itu adalah muatan sumbu terberat. Nah, kalau kelas 1 itu maksimalnya itu 10 ton bebannya. Kalau kelas 2 8 ton, kelas 3 8 ton. Nah, kalau kelas khusus ini boleh lebih dari 10 ton. Ya. Jadi ini berdasarkan kelas-kelasnya. Nah, kemudian berdasarkan wewenang pemerintah tadi ya, saya sudah jelaskan. Kalau pemerintah pusat itu wewenangnya adalah jalan nasional. Kalau pemerintah provinsi menyelenggarakan jalan provinsi. Kalau kabupaten, jalan kabupaten dan jalan desa. Kalau kota itu pemerintah jalan kota. Nah, ini wewenang penyelenggara jalan. Nah, menyelenggarakan jalan tuh wewenangnya apa aja sih? Haknya dan kewajibannya itu adalah kalau disingkat Turbin Bangwas. Itu yang dari dulu selalu seperti itu jembatan keledainya. Ada pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Pengaturan itu mulai dari apa? Kebijakan penyelenggaraan jalannya, pedoman operasional, penetapan status jalan, perencanaan jaringan jalan. Nah, pembinaan itu mulai dari pembimbingan, penelitian, litbang, dan lain-lain. Pembangunan mulai dari perencanaan teknis, pemrograman, pengadaan lahan, konstruksi, OM, operasi dan pemeliharaan, dan juga pengelolaan sistem manajemen jalan. Kalau pengawasan, ini meliputi pengendalian fungsi dan manfaat, apakah dimanfaatkan dengan benar, ada penyimpangan-penyimpangan, dan lain-lain. Nah, ini adalah wewenang penyelenggaraan jalan ya, Turbin Bangwas. Nah, berikutnya mengenai hierarki perkotaan, ini nyambung sedikit dengan bahasan planologi ya, teman-teman di perencanaan wilayah kota dan planologi, dikenal adanya pusat-pusat kegiatan. Ada pusat kegiatan nasional, PKN, ada pusat kegiatan wilayah, ada pusat kegiatan lokal atau PKL. PKN itu melayani skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Jadi kalau nasional melayani beberapa provinsi yang paling kecil ya. Kalau wilayah itu melayani skala provinsi atau menghubungkan beberapa kabupaten atau kota. Kalau lokal itu skala lokal, kabupaten kota menghubungkan beberapa kecamatan. Nah, ini hierarkinya. Jadi yang paling tinggi pusat kegiatan strategis nasional atau PKSN, lalu ada PKN, di bawahnya ada PKW, ada PKL, PPK, dan PPL. Ini juga kita lihat sistem pusat pelayanan berdasarkan PP 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah. Nanti dikenal juga ada namanya pusat pelayanan kota atau PPK, lalu ada sub pusat pelayanan kota, ada pusat lingkungan. Nah, ini mungkin saya nggak terlalu lama di sini, ada PKN, PKW, PKL, hubungannya seperti apa, dan lain-lain. Ini lebih ke PWK dan juga planologi. Nah, hubungannya, hierarki tersebut dengan jaringan jalan seperti apa? Ini misalkan, kalau misalkan dalam kota metropolitan, itu disebut kawasan kawasan primer, gitu ya. Kawasan primer, dan juga dilayani oleh jalan arteri, gitu ya, arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder. Nah, nih kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini hierarki kota antara PKN dengan PKN dihubungkan dengan jalan fungsi jalannya arteri.
Kalau antara PKN dengan PKW, ini juga arteri, PKN dengan PKL, kolektor, PKN dengan PK lingkungan lokal. Nah, bisa melihat dari matriks ini. Kita lihat dulu hierarkinya yang mau kita hubungkan jalan kita ini menghubungkan apa dengan apa, lalu bisa didapatkan fungsi jalannya apa. Nah, setelah kalian dapat fungsi jalan, baru kalian bisa mendesain. Karena kalian desain jalan arteri primer sama kolektor primer, sama lokal sekunder, itu kriteria jaringan jalannya, kriteria perencanaan jalannya itu berbeda-beda. Ini contoh ya, kalau misalkan menghubungkan antara bandar udara dengan kawasan industri, itu harus menggunakan sistem primer. Dengan kawasan perdagangan regional, pelabuhan pergudangan, itu harus sistem primer. Nanti juga dibagi-bagi, bandar udaranya kelas apa? Apakah pengumpul, apakah pengumpan, skalanya internasional, atau seperti apa? Pelabuhan, terminal, stasiun juga ada skala-skalanya, skala besar, menengah, kecil. Itu juga harus diperhatikan. Nah, tentukan klasifikasi fungsi jalan biasanya diatur seperti ini. Jadi awalnya ada rencana umum jaringan jalan, ini memperhatikan kumpulan rencana ruas-ruas jalan, sasaran kinerja pelayanan, dan lain-lain. Lalu diturunkan ke RUJPJJ. Ini memperhatikan RPJP, RTRW, Sistrana dari skala nasional gitu ya. Lalu ada step-stepnya, rancangan awal, konsultasi publik, rancangan akhir, penetapan RUJPJJ. Nah, dari rencana umum jaringan jangka panjang ini diturunkan lagi ke rencana umum jaringan jalan jangka panjang nasional, lalu turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Nah, ini jadi semuanya saling berhubungan gitu, dari skala nasional ke provinsi ke kota kabupaten. Oke. Nah, ini fungsi kalau sistem jaringan jalan primer tadi ya ada arteri primer, kolektor 1, kolektor 2, kolektor 3, kolektor 4 lokal. Kalau sistem jaringan sekunder itu arteri, kolektor lokal, sekunder. Nah, kalau di jalan nasional tadi ya pemiliknya penyelenggaranya siapa? Pemerintah pusat kan. Dalam hal ini adalah Menteri Pekerjaan Umum. Ini ditetapkan oleh SK Menteri PU. Kalau jalan provinsi, statusnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi, yaitu SK Gubernur. Kalau kabupaten dan desa, pemerintah kabupaten desa yaitu SK Bupati. Kalau jalan kota ditetapkan oleh SK Wali Kota. Nah, apakah status ini dan fungsi ini bisa berubah? Jadi bisa berubah. Dan ini secara rutin dievaluasi berkala paling singkat 5 tahun. Nah, itu ya. Jadi ini kesimpulannya, pertemuan hari ini kalian sudah belajar sistem jaringan jalan, hierarki perkotaan, hubungan hierarki jaringan jalan, dan juga penentuan klasifikasi fungsi jalan. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Siap. Nah, ini sebelum terima kasih, mungkin saya jelaskan mengenai ini dia. Nah, jadi setelah ini kalian perlu membuat makalah gitu ya, tugasnya berupa makalah. Di sini sudah saya siapkan formatnya. Kalian harus membuat secara sistematis. Dari judul makalahnya adalah ruang lingkup jalan dan implementasinya dalam perencanaan geometrik jalan. Nanti sistematikanya bisa kalian lihat di sini, bisa terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, ruang lingkup, unsur-unsurnya apa saja, dan juga kesimpulan dan saran. Nah, di sini juga sudah saya siapkan rubrik penilaian makalahnya, mulai dari identitas harus lengkap, pendahuluannya lengkap dengan skor maksimal 10, ruang lingkup, dan di sini masing-masing ada skor maksimalnya, bisa kalian lihat, unsur-unsur perancangan geometrik, dan juga kesimpulan dan saran. Ini kalian kerjakan di A4 gitu ya, kalian tugasnya individu, nanti dikumpulkan di pekan depan, bisa disubmit melalui platform LMS kita di IDE Unpar. Seperti itu. Sekian pertemuan untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, pertemuan saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi. Ya.